Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Hari ini tanggal 23 April, hari Rabu. Saya mau berbagi pandangan untuk SKUSD di hari ini. Seperti biasa, sebelum saya berbagi pandangan untuk hari ini, saya akan review candle di hari kemarin. Di hari kemarin itu harganya memang kenceng banget ya. Opennya dia di sini, terus turun sebentar, terus lalu dia naik lagi, sehingga menyentuh target weekly yang kedua di 3460, dan kemarin high-nya itu ada di persis 3.500 di angka psikologinya ya. Setelah dia menyentuh 3.500, harga ini langsung drop ke bawah membentuk pola bearish ya. Jadi di sini weak. Intinya harga ini kemungkinan tidak akan melanjutkan ke atas karena di sini dia hanya membentuk sebuah weak, yaitu liquidity. Nah, setelah di 3.500 mungkin banyak dari orang-orang yang taking profit sehingga harga itu drop kembali ke area base daily. Kalau hari ini pergerakannya seperti apa? Nah, harga hari ini masih berada di area base daily menguji area base. Nah, kalau base ini di break, ini dilihat ini kan di time frame daily ya. Jadi kalau ini kan masih belum valid apakah dia close body atau dia hanya meninggalkan wick, kan ini masih belum valid. Tapi saat ini harga sedang menguji area base ini. Oke, untuk lanjut saya turun di time frame H4. Di time frame H4 ini ada gap dan kemungkinan akan tutup ya. Mungkin bisa ditutup hari ini atau mungkin ditinggal nanti ya. Nah, saat ini harga berada, kalau dilihat di time frame H4, ini kan area dari base daily. Dan kalau saya refine itu bisa dilihat di sini untuk area, sebetulnya ini yang ada di video minggu kemarin. Sebetulnya ini markingan dari video analisa mingguan yang hari Minggu saya uploadnya, dan ini adalah area untuk pantauan buy. Kalau saat ini saya marking sebagai area key level karena ini area penentuan di harga 3330 sampai dengan 3316. Nah, ini area key level itu kalau saya adalah area pantauan di mana dia bisa nanti potensinya ya. Jadi ini kemungkinan dia ini kan masih ada area gap yang harus di rebalance ya, kemungkinan dia akan naik ke sini terus bisa dia naik lagi atau dia nutup gap terus dia turun lagi untuk merebalance area ini. Jadi diwaspadai ya. Maka tadi itu saya tulis di area key level. Nah, nanti kalau di time frame kecilnya ada pola yang menunjukkan ini, nah itu bisa diambil untuk buy, tapi dengan tujuannya hanya untuk nutup gap saja. Dan nanti dilihat lagi apakah ini ketika ditutup gap ini apakah harga ini akan lanjut atau harga ini akan merebalance area FVG yang di bawahnya. Jadi itu yang perlu diwaspadai hari ini. Kemudian untuk area yang perlu di rebalance juga di sini juga bisa dibuat sebagai area pantauan untuk buy. Ya seperti di video minggu kemarin, karena ini kan target weekly-nya ini kan sudah tercapai. Nah, biasanya kalau sudah tercapai begini ya kemungkinan harga ini bisa koreksi ke bawah karena dari Senin sampai Rabu itu biasanya harga itu mencapai target. Lalu kalau hari Kamis sampai Jumat itu biasanya harga itu koreksi berlawanan lah istilahnya. Nah, jadi kalau buy ini mungkin ya hanya sebatas ini saja ya kalau saya. Ya nanti dilihat lagi ini apakah nanti ketika di sini dia membentuk pola naik atau dia malah turun ke bawah. Jadi diwaspadai. Nah, area key level ini bisa nanti dijadikan sebagai area pantauan untuk sell. Biasanya begitu. Cara dipantau sell, misalkan nanti dia contoh, misalkan harga ini begini, terus dia turun. Nah, ini bisa diambil untuk sell menuju ke area rebalance yang di bawahnya. Saya hapus ini dulu. Nah, ini area buy yang bisa dipantau di harga 3234 sampai dengan 3264,5. Ini bisa dibuat sebagai area pantauan untuk buy. Ya, kalau tujuannya sih tidak terlalu
tinggi kalau ini ya kelihatannya ya, nanti dilihat lah. Artinya standarnya ya 1:1, 1:2, atau mungkin bisa 50 pip atau 100 pip untuk targetnya, karena kita kan nggak tahu ini bentuk candlenya di bawahnya ini nanti seperti apa ya. Kemudian yang ke berikutnya ini bisa juga dibuat sebagai area pantauan buy yang kedua, itu di harga psikologis ya, di 3.201 sampai dengan 3.225,5. Nah, ini bisa dibuat sebagai area pantauan untuk buy yang kedua. Jadi saat ini harga posisinya ketahan di area base, bisa dia naik untuk nutup gap di sini, naik lebih tinggi lagi, atau dia merebalance area yang di bawah terus kemudian naik. Bisa jadi seperti ini ya. Jadi itu hal-hal area-area yang perlu dipantau untuk hari ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. Jadi hati-hati karena ini targetnya 3.500 ini sudah tercapai angka psikologisnya. Mungkin harga akan bermain-main di sekitar sini. Jika video ini terasa bermanfaat, boleh dibantu dengan like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video analisa berikutnya. Bye-bye.